Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya Aji Buton dalam segmen Koja-Koja Mantale bersama Bung Irfan. Bagaimana kabar Pak Irfan? Alhamdulillah baik. Kalau Pak Bagaimana? Amrin? Alhamdulillah baik juga seperti yang dilihat. Masih dalam keadaan sehat. Jadi hari ini Pak Irfan apa kegiatannya? Saya tadi itu ke Taman Mini, temenin Pak dosen. Pak dosen. Pertemuan ya? Ya pertemuan. Luar biasa Pak Irfan ini sudah cukup mulai sibuk ya di Jakarta ya. Ya alhamdulillah untuk 1 bulan ini sibuk selama saya di Jakarta. Lumayan. Jadi teman-teman jackpot sekalian, pada kesempatan hari ini, malam ini, saya sedang duduk bersama salah satu tokoh pemuda berasal dari Buton Utara ya. Ya betul. Beliau ini merupakan demisioner daripada Ketua Himpunan Mahasiswa Wandaka, salah satu kelurahan yang ada di Buton Utara. Beliau memiliki nama lengkap Irfan Satria, sarjana sosial ya. Iya. Ya, beliau merupakan alumni dari Prodi Ilmu Politik Universitas Halu Oleo angkatan 2017 dan baru lulus tahun 2022. 2022. Bulan Juli. Juli ya, luar biasa. Bulan Juli, Oktober langsung ke Jakarta. Oktober ya? Ya Oktober kemarin. Berarti 2 bulan pasca selesai wisuda langsung ke Jakarta. Ya. Jadi 2 bulan sebelum ke Jakarta itu apa agendanya di Kendari ataupun di Sulawesi Tenggara, Bung Irfan? Untuk 2 bulan terakhir ini saya pulang balik Kendari Reke di Buton Utara. Itu pun tidak ada kegiatan, mencari kesibukan saja. Cari kesibukan ya. Seorang sarjana yang masih mencari kesibukan, apa kira-kira yang dibuat? Untuk saat ini belum ada yang dibuat apa-apa. Jadi salah satu tujuannya ke Jakarta untuk apa, Bung Irfan? Ya salah satunya untuk menempuh pendidikan lagi, untuk mengambil magister hubungan internasional, Lanjut studi. melanjut studi. Luar biasa ini pemuda-pemuda seperti Bung Irfan ini yang harus kita contohi kemauannya, keinginan sungguh luar biasa. Kemudian teman-teman jackpot sekalian, pada malam hari ini tuh sebenarnya kita ingin sedikit berbincang persoalan bagaimana keadaan yang ada di daerah terkhusus Sulawesi Tenggara dan lebih khusus lagi mungkin Buton Utara itu sendiri, karena Bung Irfan merupakan putra daerah asli dari Wandaka, Buton Utara. Kira-kira begitu ya Bung Irfan? Ya. Ya. Jadi kalau kita bicara terkait pembangunan ataupun pengembangan itu sendiri, Bung Irfan, secara dari sumber daya manusia itu seperti apa Bung Irfan, dalam pandangan Bung Irfan terkait Buton Utara saat ini? Oh ya, ya baik. Kalau melihat SDM Buton Utara itu, ya untuk khusus pemuda, mereka itu mempunyai orangnya cerdas-cerdas, namun tidak difasilitasi oleh kayak misalnya beasiswa dari daerah. Misalnya saya mau melanjutkan studi S2 di Jakarta ini, saya tidak mendapat beasiswa dari daerah, itu pun tanggung sendiri. Emangnya kalau di Buton Utara sendiri itu Bung Irfan emang ada beasiswa untuk lanjutkan studi atau seperti apa? Ya untuk periode kemarin itu sebelum tahun 2020 pilkada, itu ada. Ada beasiswa untuk jenjang studi S1, S2 ada? Ada. Itu pun dimulai pada tahun 2017 sampai 2020. Kemudian di kepemimpinan yang berikutnya yang baru ini, untuk 2 tahun terakhir ini saya belum dengar bahwa ada beasiswa. Belum dengar. Ya. Tapi sudah dicari tahu apakah ada atau tidak? Sudah dicari tahu, katanya mau dianggarkan. Oh, masih mau dianggarkan. Iya.
Padahal sekarang sudah masuk di tahun kedua, tahun kedua. pasca periode yang sekarang ini kan. Iya, betul. Berarti secara tidak langsung kan ini menjadi sebuah pertanyaan juga untuk pemuda dari Buton Utara itu sendiri kan, Bung Irfan. Karena ini kan sudah masuk tahun kedua, kenapa belum ada pembahasan itu? Apakah mungkin program daripada Pemda itu sendiri belum menjurus ke sana atau seperti apa, Bung Irfan? Ya, mungkin saya belum mau membahas ke arah situ. Saya mau untuk penganggaran sekret untuk teman-teman dari beberapa beberapa paguyuban, terkhusus di Jakarta ini. Untuk paguyuban Hikmah Butur Jabodetabek itu sama sekali belum tersentuh. Misalnya kayak untuk biaya sekret belum pernah tersentuh. Jadi ternyata di Jakarta ini ada untuk himpunan mahasiswa Butur Jabodetabek, Bung Irfan. Iya ada. Itu pun juga ketika saya datang 1 bulan yang lalu baru mengetahui ternyata ada himpunan mahasiswa Buton Utara Jabodetabek. Dan perkiraan saya itu Hikmah Butur Jabodetabek ini mempunyai sekret. Ternyata Belum ada. belum ada. Pernah ada untuk sekret Hikmah Butur itu bulan 6 kemarin habis masa kontraknya. Dan kemudian mahasiswa di sini lagi mencari anggaran untuk pengadaan sekret lagi untuk teman-teman yang di sini. Luar biasa. Mungkin supaya lebih minum dulu Iya. kopinya, Bung Irfan. Siap. Apalagi aksesnya untuk teman-teman di sini kan agak berjauhan. Ada yang dari Jakarta Timur, ada yang Jakarta Pusat, Bekasi. Tapi untuk jumlah dari mahasiswa Butur Jabodetabek ini apakah banyak atau seperti apa? Kira-kira jumlahnya ada berapa orang? Ya, saya kan baru masuk di grup Hikmah Butur Jabodetabek itu sekitaran hampir 100 orang. Lumayan banyak ya. Iya, lumayan. Seharusnya ini menjadi perhatian daripada pemerintah kan, Ya, supaya bagaimana teman-teman mahasiswa yang sedang menempuh pendidikan di Jakarta ataupun di luar daripada Buton Utara itu sendiri harus disupport minimal. Iya. Tidak seperti yang disampaikan Bung Irfan tadi. Iya, betul. Bagaimana kita mau disupport? Pemerintah hari ini hanya mementingkan kelompoknya. Kenapa sehingga Pak Irfan bisa simpulkan begitu? Ya, Harus punya alasan. Ya kita lihat sajalah beberapa pejabat di sana itu kan mulai dari ya tidak usah kita sebut itu masih keluarga. Jadi saya kira begini Bung Irfan, terkait persoalan sekretariat tadi, ini Butur ini kan bagian daripada Sulawesi Tenggara. Jadi kalau kita bicara soal provinsi, untuk secara keseluruhan itu banyak juga teman-teman Sulawesi Tenggara kan. Cuman hari ini sebelum kita menjurus kepala kabupaten, kita bicara juga provinsi. Memang pada kenyataannya pada saat ini tidak ada juga sekretariat untuk himpunan mahasiswa atau teman-teman mahasiswa dari Sulawesi Tenggara. Makanya ini harus menjadi bahan kajian bersama, kira-kira masalahnya seperti apa. Karena saya sudah berdiskusi beberapa senior-senior yang sudah agak lama juga di Jakarta ini. Mereka menyampaikan beberapa alasan yang memang ini menjadi masalah yang tidak bisa tidak bisa dipecahkan begitu memang. Kayak macam ada ego sektoral begitu. Jadi sih begini Bung Irfan, tadi kan Bung Irfan bahas soal sekretariat itu kan untuk Jakarta. Kan sebelumnya Bung Irfan juga memimpin ataupun memegang dari teman-teman himpunan mahasiswa Wandaka waktu masih di Kendari. Jadi di sana itu seperti apa? Apakah ada sekretnya atau bagaimana? Sehingga ada perbandingan sampai ke sini Bung Irfan. Ya, saya mungkin mau memulai dari organda di sana. Di sana itu organda untuk menyangkut seluruh wilayah itu banyak. Misalnya kayak IM Butur, kemudian Hikmah Butur. Kemudian yang sekarang baru-baru deklarasi pemilihan ketua Perma Butur. Yang menjadi persoalan yang mana harus kita mau ikuti.
Banyak lembaga ya, banyak lembaga. banyak organisasi. Apakah ketiga-tiganya ini yang kita harus ikuti? Setidaknya kan untuk organda itu yang menjangkau kabupaten itu hanya harusnya satu. Misalnya kayak di sini, Hikmah Butur Jabodetabek kan satu. Iya. Yang di Makassar atau yang di Jogja kan satu. Kendari hari ini ada 3. Kendari hari ini 3. Kira-kira dari pandangan Bu Irma sendiri, kenapa sehingga itu terjadi? Ya, karena Pak, untuk pengalaman saya itu terjadi itu karena keegoisan. Egoisan ya. Lagi-lagi kembali ke ego. Iya betul. Berarti Bung Irfan untuk dari Buton Utara sana ke Jakarta ini hanya modal semangat saja atau bagaimana? Atau memang sudah ada modal atau ada bantuan dari apa pemerintah atau seperti apa Bung Irfan? Kalau saya datang ke Jakarta ini modal semangat dan tekad yang kuat untuk menjadi orang sukses dan meraih cita-cita saya. Jadi menurut Bung Irfan dari beberapa lembaga yang terbentuk ini sebenarnya apa yang melatar belakang itu? Jadi itu saya memulai waktu saya masuk kuliah pada tahun 2017. Hmm. Pada bulan Oktober atau November kalau saya tidak salah itu ada Mubes IM Butur. Dan Mubesnya itu kacau, kemudian vakum selama 2 bulan. Dan kemudian selama 2 bulan itu ternyata terbentuklah nama Hikmah Butur Kendari. Dan itu pun tidak ada perwakilan tiap-tiap paguyuban untuk kelurahan atau desa yang menghadiri bahwa pembentukan Hikmah Butur Kendari ini. Seperti itu ya. Iya. Jadi sangat menarik memang apa yang disampaikan oleh saudara Irfan ini, teman-teman Jakpot sekalian, terkait berbagai dinamika dan juga polemik yang ada di Kendari. Namun yang perlu kita ketahui Bung Irfan, seperti merujuk ke pertanyaan awal tadi, pada kepemimpinan Bung Irfan sendiri itu di Hipmakawan seperti apa? Apakah ada sekretariat menetap dan disubsidi ataupun diberi bantuan dari pemerintah atau memang tidak ada sama sekali Bung Irfan? Untuk sekret Hikmah Kawan itu tidak ada subsidi dari pemerintah. Itu dana dari senior-senior dari Hikmah Kawan. Sini-sini. Ini sungguh miris juga ya. Ya, Tidak ada perhatian khusus seperti ini Bung Irfan ya. ya seperti itu. Jadi ini kita tadi pembahasannya persoalan sumber daya manusia. Bahwa memang sumber daya manusia ini menjadi salah satu hal yang sangat penting untuk bagaimana bisa diberikan kemudahan kepada orang-orang yang ingin melanjutkan atau ingin sekolah. Namun di masa sekarang ini seperti yang Bung Irfan sampaikan tadi bahwa belum ada kabar itu. Harapan Bung Irfan sebenarnya terkait hal ini seperti apa? Persoalan beasiswa itu sendiri. Ya persoalan yang hari ini saya untuk pemerintah itu harusnya disegerakan karena ketika lama orang akan malas untuk mengejar cita-cita itu karena kesempatan mereka tidak diberi ruang untuk melakukan itu, untuk mencapai cita-cita. Kira itu. Saya kira ini menjadi sangat penting untuk kita pahami kawan-kawan Jakpot sekalian, karena apa yang saya tanyakan di awal tadi bahwa Bung Irfan ini dari Buton Utara, dari Sulawesi untuk ke Jakarta ini hanya modal nekat dan juga keberanian untuk bagaimana bisa melanjutkan pendidikan. Dan ini karakter seperti ini tidak mudah ataupun jarang pemuda yang berpikir seperti Bung Irfan. Makanya kita harus apresiasi dan harus kita menjadikan contoh orang seperti Bung Irfan ini. Dan juga harapan terkait bagaimana Pemda itu sendiri sudah dengar bersama dari Putra Butur ini, mengharapkan agar kalau memang ada beasiswa dari daerah itu untuk disegerakan untuk bisa bagaimana teman-teman ini bisa mendapatkan. Begitu ya Bung Irfan? Iya betul.
Jadi selain daripada sumber daya manusia, Bung Irfan, hal apa atau masalah apa yang ada di Buton Utara saat ini yang perlu diselesaikan dan mengenai kepentingan orang banyak. Kalau tidak salah kan Buton ini sudah 15 tahun Mekar ya. Iya betul. Jadi untuk dari kacamata Bung Irfan sendiri, masalahnya apa yang paling urgent? Kalau menurut pandangan saya yang paling urgent itu ada tiga persoalan. Yang pertama itu infrastruktur jalan, kemudian listrik dan jaringan. Mungkin itu yang agak urgent untuk diputur itu. Kalau untuk persoalan jalan ini saya kira sudah dari tahun ke tahun persoalannya selalu diangkat di media karena saya melihat di berbagai media itu banyak persoalan-persoalan itu. Kalau tidak salah akhir tahun lalu ya, tahun 2021 itu sampai ada aksi dan salah satu aktornya itu dipidanakan ya, Bung Irfan. Ya betul. Ini sungguh hal yang menjadi kajian kita juga bersama, kenapa sehingga terjadi hal seperti itu kan? Iya, sangat disayangkan. Artinya hak demokrasi kita itu dikekang oleh pemerintah. Gitu. Baik Bung Irfan, terkait dengan yang Bung Irfan sampaikan tadi, saya kira ini menjadi keresahan kita bersama sebagai pemuda. Saya pun sebagai pemuda Sulawesi Tenggara hari ini berada di Jakarta ini sangat miris melihat dengan berbagai kebijakan yang tidak memperhatikan kita sebagai pemuda. Karena saya banyak berdiskusi dengan salah satu ketua HIPMIP, dengan ketua HIPMIP. HIPMIP itu Himpunan Pemuda Pelajar Mahasiswa Jakarta. Bahwa untuk akses komunikasi sama pimpinan pun itu susah. Memang tidak ada keterbukaan. Jadi dengan merujuk dengan apa yang disampaikan Bu Irfan tadi, persoalan kesekretariatan atau sekretariat yang sangat urgent dibutuhkan oleh mahasiswa atau teman-teman pemuda yang hari ini berada di Jakarta, tapi tidak tersedia. Harapan Bu Irfan seperti apa terkait dengan persoalan itu? Ya harusnya kan pemerintah itu memberikan akses untuk teman-teman mahasiswa atau pemuda yang berada misalnya seperti di Jakarta ini. Ya kita di sini siapa lagi yang kita mau cari selain teman-teman yang dari kampung toh? Iya betul. Setidaknya dengan akses itu kita bisa bersilaturahmi dengan ada. Bung Irfan ini kan salah satu orang yang aktif di bidang sosial ataupun perpolitikan. Tentunya Bung Irfan pasti banyak tahu persoalan apa yang harus dilakukan di Buton Utara, dan kepemimpinan saat ini pun pasti sudah menyampaikan apa yang menjadi progres-progres ke depannya. Mungkin ada salah satu hal yang Bung Irfan ingat pada saat pencalonan kepemimpinan saat ini, apa yang akan dia lakukan dan bagaimana realitanya sekarang perjalanan 2 tahun ini. Yang saya ingat waktu pada saat pembacaan visi misi itu dia akan memberikan lapangan pekerjaan karena dia sangat prihatin terhadap kerja-kerja pemuda ini yang pergi merantau di Morowali. Jadi teman-teman ataupun masyarakat yang ada di Buton Utara untuk pergi di Morowali Iya, bekerja. bekerja. Jadi masalah begini Bung Irfan, kita berbicara persoalan yang ada di Buton Utara tadi. Bahwa yang Bung Irfan sampaikan ada 4 poin. Persoalan jalan, persoalan jaringan, persoalan listrik, dan persoalan pengembangan sumber daya manusia. Harapan Bung Irfan itu sebenarnya seperti apa terkhusus untuk di pengembangan sumber daya manusia ini? Hal apa yang harus dilakukan oleh pemerintah sesuai dengan tagline-nya untuk maju adil dan sejahtera ini? Ya harapan saya untuk pemerintah itu harusnya merealisasikan beasiswa itu. Apalagi seperti saya ini kan mau melanjutkan studi S2 saya di Jakarta ini kan. Saya ini dari keluarga yang tidak mampu. Ya, jadi saya tahu maksud saya begini Bung Irfan. Ini sangat miris saya melihat. Apakah di kepemimpinan sebelumnya ada hal itu Bung Irfan, beasiswa itu? Ada, itu dimulai pada tahun 2017 sampai 2020.
Tapi sekarang belum ada. belum ada. Tentunya kan untuk bisa memberikan kemajuan, keadilan, dan kesejahteraan ini sumber daya manusia sangat penting. Dan bagaimana pemerintah ini harus bisa merealisasikan apa yang menjadi kebutuhan yang ada di daerah itu sendiri. Namun pada kenyataannya kan belum terrealisasi. Jadi Bung Irfan, artinya Bung Irfan di sini mewakili teman-teman Buton Utara yang lain, teman-teman pemuda kan, bahwa masih banyak orang yang ingin melanjutkan pendidikan itu kan terkendala di persoalan biaya. Dan orang-orang seperti Bung Irfan ini saya kira salah satu orang yang perlu kita jadikan contoh karena memiliki tekad dan juga keberanian yang sangat tinggi sehingga bisa sampai di titik ini meskipun masih dalam proses perjuangan juga. Jadi apa yang bisa Bung Irfan sampaikan kepada teman-teman yang lain, letting-letting untuk bagaimana bisa tetap melanjutkan pendidikan itu? Ya, tetap semangat untuk mencapai cita-cita itu meskipun tanpa adanya support dari pemerintah hari ini. Tapi kan harusnya disupport. Iya, harusnya di-support. Jadi kalau melihat realitas saat ini Bung Irfan, kira-kira apa yang Bung Irfan ingin lakukan? Apa ya, sangat miris sekali melihat keadaan ini.